Kemarin kita sudah belajar mengenai pemangkatan yang bilangan positif. Misalnya, 3 pangkat 2 sama dengan 9. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali berarti 16. Ya. Kemudian kita sudah belajar mengenai pangkat negatif. Coba masih ingat enggak? Kalau misalnya 2 pangkat min 3 artinya berapa? Ibu ulangi ya. Kalau 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, 8. Tapi kalau 2 pangkat min 3 artinya apakah min 2 kali min 2 kali min 2 begitu? Masih ingat nggak kemarin pelajarannya? Nah, sebelum kita masuk ke pecahan, pelajaran yang lalu harus tahu dulu ya. Ibu ulangi deh. Nah, ini coba ya, bisa diinin kan enggak? Nah, perhatikan. A pangkat min B. Berarti 1 per A pangkat B. Berarti kalau 2 pangkat min 3 artinya apa? Satu per dua pangkat 3. Ibu dengar suaranya siapa ya? Suaranya Matthew ya? Coba Matthew jawab. 1 per 2 pangkat 3. Iya, berarti kalau 2 pangkat min 3 itu 1 per 2 pangkat 3. Lah, 2 pangkat 3 itu berapa? Kalau 2 pangkat 3 saja berapa? 8. Berarti kalau 2 pangkat min 3 jadinya? 1 per 8. Iya, 1 per 8. Bukan min 8 ya. Bisa diingat lagi? Sudah paham? Sudah paham belum ya? Coba Ibu uji lagi satu kali lagi. Misalnya 4 pangkat min 2, jadinya berapa? 1 per 4 pangkat 2. Pintar, 1 per 4 pangkat 2 atau 1 per 16. Pintar, begitu ya. Itu pangkat negatif. Kalian sudah belajar pangkat positif, sudah belajar pangkat negatif. Dan masih ingat nggak kemarin kita belajar juga pangkat 0 ya. Misal 7 pangkat 0 berapa? Ayo, 1. Pintar. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. Jadi kalau 7 pangkat 0 sama dengan 1, 8 pangkat 0 juga 1, 10 pangkat 0 1. Ibu tanya, 25 pangkat 0 berapa? 1. 1 ya. Nah, kita sudah belajar pangkat positif, sudah belajar pangkat negatif, sudah belajar pangkat 0. Sekarang bagian kita mempelajari pangkat pecahan. Ya, ini kemarin sudah. Nah, sekarang kita belajar pangkat pecahan. Misalnya, ya, di sini A pangkat M per N. Itu artinya akar N dari A pangkat M. Ya, jadi pembilangnya itu tetap A pangkat M, akarnya menjadi akar dari penyebut. Nah, akar N. Ya, contoh. Ada 9 pangkat 1 per 2 atau 9 pangkat setengah. Itu artinya 9 pangkat 1, 9 pangkat 1. Tapi kalau pangkat 1 kan nggak usah ditulis ya. Terus akar 2. Akar 2.
Karena di sini per 2. Jadi akar 2 dari 9. Ya. Ini karena pangkat 1 nggak usah ditulis kalau pemangkatan. Terus akar 2, kalau akar 2, 2-nya nggak usah ditulis. Ya. Yang ditulis di sini akarnya itu kalau yang lebih dari 2. Misalnya akar 3, akar 4, akar 5. Ya. Tapi kalau akar 2 nggak usah ditulis. Berarti 9 pangkat 1 per 2 itu sama saja dengan akar 2 nih dari 9 pangkat 1 atau 9. Jadi sama saja dengan akar 9 yaitu 3. Ya. Jadi kalau 9 pangkat setengah hasilnya adalah 3. Ada yang mau bertanya soal ini? Ulangi, agak ketutup suaranya yang awal. Ulangi. Kalau 9,5 kalau diakar berarti artinya setengahnya nggak usah diikutin kan Bu, cuma 9 akar 9 gitu aja. Iya, betul. Ya, setengahnya itu sudah berubah dari 1 ini menjadi pangkat 1. Terus per 2 ini menjadi akar 2. Ya, karena pangkat 1 biasanya nggak ditulis, berarti nggak usah ditulis. Akar 2 itu nggak usah ditulis, makanya bentuknya akar saja. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan setengah, artinya akarnya yang kita cari. Ya, contoh. Akar, Ibu tanya. 9 ini sudah 9 ya. Misalnya 16 pangkat setengah, berapa? 4. Pintar, 4 pangkat 2. betul. 16 pangkat setengah artinya akar 16, 4. Coba Ibu tanya lagi. 100 pangkat setengah. 10. 10, pintar. Begitu. Ya, paham ya? Nah, sekarang angka yang lain Ibu coba. Misalnya 8 pangkat 2 per 3. Itu artinya akar 3 sesuai dengan penyebutnya. Akar 3 dari 8 pangkat 2. Ini penyebutnya. Ya, jadi ini penyebutnya menjadi 3, pembilangnya itu menjadi pangkatnya. Ibu ulangi, kalau 8 pangkat 2 per 3, berarti akar penyebut yaitu 3 dari 8 pangkat pembilangnya. 8 pangkat 2. Ya. Nah, berarti sama saja dengan akar 3 nih dari 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu kan 64. Ya kan? Nah, berarti 8 pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar 3 dari 64. Kita cari bilangan berapa sih yang dikalikan berapa kali berapa kali berapa sampai 3 kali ya, yang hasilnya 64, yaitu 4 ya. Kenapa akar 3 dari 64 itu 4? Karena kalau 4 dikali 4 16 kan, masih kali 4 lagi jadinya 64 ya. Ibu tanya nih, kalau akar 64 berapa? Akar 2 dari 64 berapa? Bukan akar 3 yang ditanya. Iya, pintar. Kalau akar 64 itu 8. Karena 8 kali 8, cuma 2 kali kan? Itu 64. Tapi kalau akar 3 dari 64, itu 4. Karena 4 kali 4 kali 4 sampai 3 kali, ini hasilnya 64. Bisa dimengerti? Yang belum paham bunyikan apa nggak bisa bunyikan ya, tepuk tangan aja ya. Tepuk tangan, hidupkan mic-nya. Tepuk tangan 3 kali yang belum paham atau minta diulang. Oke? Oke. Ibu ulangi yang sebelah sini ya, yang sebelah sini. Sebelah sini kan? Kalau iya tepuk tangan 1 kali. Oke, ya, perhatikan.
8 pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar 3. Akar 3 ini tuh dari ini, yang penyebutnya, yang di bawah. Dari 8 pangkat 2. 2-nya tuh yang sini. Pembilangnya. Ya, nih. Berarti 8 pangkat 2 per 3 sama dengan ini, sama dengan yang di bawah. Yang di bawah ini dapatnya dari mana? Ini sama-sama akar 3, ini juga. Nah, 8 kuadrat itu 64. Sampai di sini yang tepuk tangan tadi sudah jelas atau belum? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Akar 3 dari 64 itu artinya kita cari bilangan yang dikalikan 3 kali hasilnya 64. Jadi 4 kali 4 kali 4, 4-nya 3 kali kan disebutnya. Nah, itu hasilnya adalah 64. Jadi akar 3 dari 64 itu, akar 3 dari 64 itu hasilnya adalah 4. Ya, kalau akar 2 dari 64 itu 8. Karena 8 kali 8, 64. Tapi kalau akar 3 dari 64 kita cari bilangan yang dikalikan berapa, kali berapa, kali berapa, bilangannya disebut 3 kali, yang hasilnya 64, yaitu angka 4 atau bilangan 4. Bisa paham? Bisa, Bu. Terima kasih. Nah, saya teruskan ya. Nah, sekarang ada yang seperti ini nih, lebih seru lagi, akarnya berjejer. Ya, akarnya berjejer begini. Berapa hasilnya? Coba perhatikan. Kalau ada soal seperti ini, akarnya double. Sudah akar 6, akar 3 dari 4 pangkat 2. Ya, kalau ada soal seperti ini, kita kerjakan dulu yang dalam. Yang bagian dalam ini. Nah, ini yang akar 6 kita biarin dulu ya. Akar 6-nya dibiarin dulu. Kita konsentrasi yang dalam ini. Ini adalah akar 3 dari 4 pangkat 2. Berarti menurut definisi tadi, berarti sama dengan 4 pangkat 2 per berapa? Ayo. 3. Ya, akar 3 dari 4 pangkat 2 itu 4 pangkat 2 per 3. Ini 2-nya ini, karena ini akar 3, 3-nya di bawah. Tuh, ya jelas ya. Akhirnya jadilah akarnya tinggal 1 nih, yaitu akar 6. Berapa hasilnya ini? Kita ubah lagi. Menurut definisi tadi, berarti kan 4 pangkat 2 per 3 dibagi 6. Kita menulisnya begini aja ya, 2 per 3 dibagi 6. Nah, 2 per 3 dibagi 6 itu sama saja dengan 2 per 3 kali 6. Kenapa bisa seperti ini? Nah, coba, tadi kita mencari 2 per 3 dibagi 6, ya. Misal, pakai warna biru ya. 2, maaf kalau tulisannya jelek ya, soalnya pakai mouse. 2 per 3 dibagi, nggak bisa titik ya. Bagi gini dulu ya, bagi 6. Ya, berarti sama saja dengan, bagaimana kalau pembagian? Bagi menjadi apa? 2 per 3 bagi menjadi? Kali. Pinter, menjadi kali. Kemudian 6-nya bagaimana? Balik 1 per 6. Pintar, 1 per 6. Nah, jadilah berapa ini? 2 kali 1, 2 gitu kan? Nah, per 3 kali 6, boleh langsung 18. Ibu tulis dulu secara terinci supaya kalian tahu kenapa jadinya ini. Nah, bisa dipahami sampai sini? Bagaimana?
Paham kenapa 2/3 bagi 6 menjadi 2/3 kali 6? Ya? Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, sekarang bentar ya. Jadi 4 pangkat 2/3 bagi 6 itu sama dengan 4 pangkat 2 dibagi 3 kali 6. Jadilah 4 pangkat, ini 2 sama 6 dicoret ya. Paham ya? Jadi 1/9-nya. Oke, Ibu ulangi lagi saja di sini untuk meyakinkan. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini coret sama-sama bagi 2, ini coret bagi 2 jadinya 3 ya. Jadinya hasilnya 2-nya dibagi 2 jadi tinggal 1. Kemudian ini 3 kali 3 jadilah 9. Ya, begitu ya. Nah, berarti di sini makanya jadinya 4 pangkat 1/9. Jadi hasil akar yang rumit ini ternyata cuma sederhana, yaitu 4 pangkat 1/9. Bisa dipahami kah? Nah, sekarang coba kalian simpulkan yang ini ya. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Coba ya. Akar berapa itu? Akar A, kemudian akar B, akar C, M pangkat D. Kalian kerjakan mulai dari dalam. Ibu pengen kalian mengerjakan sendiri dulu ya. Ini ya. M, kalau ada akarnya banyak begini, kita kerjakan dulu yang belakang. Ya kan? Seperti ini. Kalau ada bentuk seperti ini, kita kerjakan yang paling dalam dulu, yang paling dalam akar. Berarti di sini yang M pangkat D dulu. Ya, berarti M pangkat D per C. Nih, M pangkat D per C. Akar A sama akar B-nya masih ada. Yang kita kerjakan baru yang akar C. Hasilnya M pangkat D per C. Kemudian yang akar B ini kita kerjakan. Yang akar A-nya dibiarin. Jadilah M pangkat D per, kayak contoh tadi ya. Berarti B kali C. Nih. Kemudian kita buang akarnya lagi, pindahkan ke sini lagi. Jadi M pangkat D per B kali C dibagi A. Jadilah D per A kali B kali C. Jadi kalau ada soal seperti ini, akar yang berjejer seperti ini, hasilnya itu sama dengan bilangan yang paling dalam di pangkat D, pangkatnya yang ada di situ, kemudian dibagi, nah akar-akarnya tinggal dikali, A kali B kali C. Nih, ya, Ibu ulang. Jadi kalau ada akar yang berjejer seperti ini, hasilnya itu M pangkat D yang paling dalam per ini tinggal dikali. Kalau kalian nggak mau hafal, ya dicoba satu-satu seperti ini. Yang dalam dikerjakan dulu, kemudian yang luarnya lagi sampai terakhir. Ya, mungkin kita bisa coba ya. Oh ya, coba Ibu minta kalian coba sendiri-sendiri deh. Coba kalian tulis soalnya ya. Ibu mau. Bu. Kenapa? Kalian Mau tanya, Bu. Ya, mau tanya ya. Yang itu kan misalkan kesimpulannya itu kan A akar B akar C kan jadinya kan sebelah kan M pangkat D per A kali B kali C. Berarti A B C-nya itu boleh terbolak-balik gitu, Bu? Oh, boleh, benar, pintar. Kalau perkalian itu terbolak-balik nggak masalah. Misal ya, 2 kali 3 kali 4. Itu hasilnya sama dengan 4 kali 2 kali 3. Sama dengan 3 kali 4 kali 2, dibolak-balik sama, jadi nggak masalah. Oke, terima kasih, Bu. Nah, perkalian dan penjumlahan itu kalau dibolak-balik tidak hasilnya tetap sama, ya, tidak salah. Jadi penjumlahan atau perkalian kalau dibolak-balik hasilnya tetap. Itu hukum, masih ingat nggak hukum apa? Dibolak-balik tetap sama. Hukum
komutatif. Kalau lebih dari 2, hukum asosiatif ya, waktu kelas 7. Jadi dibolak-balik tetap hasilnya sama untuk penjumlahan dan perkalian. Itu ya. Oke, kalian coba ya untuk satu soal, Ibu ingin memastikan apakah kalian paham atau tidak. Coba kalian kerjakan soalnya. Oh ya, alamatnya ya Ibu kirim ya. Ya, coba diklik dulu. Tulis nama masing-masing, nama panggilan saja. Kemudian coba kalian kerjakan. Semoga ini ya. Bisa nggak? Akar 3. Kemudian akar lagi. Kemudian akar lagi. Ini 5. Kemudian ini 2 pangkat 3. Nah, kerjakan itu ya. Ini pernya panjang. Ini, Bu, ya? itu yang apa? Akar kedua berapa, Bu? Hah? Akar yang kedua nggak ada Oh, nggak ada tidak itu. ya. Kalau tidak ada angkanya, itu berarti akar 2 ya. Semua akar ditulis kecuali akar 2 dan akar 1 itu tidak ada. Ya, kalau tidak ada berarti akar 2. Bisa dimengerti? Silakan dikerjakan masing-masing ya. Kerjakan dulu masing-masing. Bucu, Ya. kalau yang kedua nggak ada akarnya berarti jadi akar 2. Iya, betul. Kalau tidak ada angkanya, itu berarti akar 2. Ya? Iya. Kasih, Bu. Ya. Nathanael kok tidak mengerjakan apa-apa? Agatha, Alfred, Cecil, Chelsea, Vivi, Clarice, Grace, Jessie, Maxi, Malvin. Apakah ada kendala? Bu, boleh minta tolong hapusin, Bu. Oh, kalau hapus jadi hapus semua nanti. Coba Ibu coba dulu ya. Siapa nih? Matthew, Bu. Matthew. Ibu coba dulu ya. Ibu coba bisa nggak nih? Ini ya. Action. Push teacher whiteboard to student. Shoot, kick student, set whiteboard. Oh ya, bisa ya. Oke. Semoga yang lain nggak ikut kehapus ya. Oke, bisa. Ya. Tuh. Bucu, Ya. itu tuh pecahannya di akhirnya perlu disederhanain nggak sih? Ya, terakhirnya disederhanakan. Ya, kalau kalian menemukan matematika yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Ya, nggak usah nunggu boleh apa enggak. Pokoknya kalau sesuatu bisa sederhanakan, sederhanakan. Oke, Ibu ambil dulu ya. Oke, Claudi pintar, Claudi. Oke. Mau Ibu foto nih, tapi Bu, sebentar ya, Ibu ini ya. Ibu foto dulu punya Claudi. Kalau Ibu itu bisa Bu dihapus sendiri lewat yang
clear whiteboard itu doang, Yang Bu. clear ya. Bisa hapus sendiri. Kalau ibu hapusnya otomatis semuanya, maksudnya langsung bersih. Kalau kalian hapus sebagian, itu ada ya. Oke, yang ibu hargai di sini, Cecel ya. Oke, Cecel. Kemudian Nathanael. Angel boleh langsung ya, sebaiknya pakai cara ya, supaya ibu tahu. Ini nggak apa-apa juga, lebih cepat kalau untuk pilihan ganda ya. Cecel oke, Selin oke, Carlos kenapa nih ya? Oh, Carlos lupa yang akar 2, ini yang tidak ada akarnya itu akar 2 ya, akar 2-nya lupa ya. Kemudian Claudi pintar, sudah betul. Davina iya, tapi disederhanakan ya Vina. Vivi, 3 sama 3 dicoret, jadi tinggal 2 pangkat 1/10. Ya Vivi ya. Vivi. Halo. Iya, Bu. Ya, oke. Kemudian Evan, iya, betul. Variel kenapa ya Variel? Variel, kenapa ini? Belum dikerjain ya Kalau Variel? ketulisan pakai opacity nih 100. Grace, James, oke, sudah. Jessica, pinter. Jonathan, kenapa ya kok Jo? Oh ya, cuma Jo, ini yang terakhirnya kok angka 2? 2 pangkat 3/30. Berarti 2 pangkat 1/10. Yang 3 per itu pangkat ya, nggak lurus ya. Ya Jojo ya. Jonathan, bisa paham maksud Ibu? Ya, yang 2 pangkat 3/10 berarti 2 pangkat 1/10. Nggak lurus ya. Karel sudah betul. Kemudian Kevin, oke. Lala kok nggak dikerjakan lah. Malvin, kenapa Malvin? Belum dilanjutkan ya? Kemudian Marcel kenapa nih? Oh, akar 3-nya Bu, sudah itu nggak yang pakai. 3, yang bawah itu, yang 3-nya tak coret itu, Bu. Oh ya, tapi akar 3-nya udah nggak pakai ya Marcel? Akar 3-nya dihapus aja, jadi tinggal 2 Iya, Bu. pangkat 1/10 ya. Akar 3-nya nggak dipakai, dihapus. Kan kita sudah per 3 itu dari akar 3. Ya Marcel ya? Bu, Ya? saya mau tanya Bu. Oke. Misalkan hasilnya aku udah dapat 2, 1/10. Itu bisa dikurangin lagi nggak, Cak? Bisa dikurangin lagi nggak? Oh enggak, udah terakhir kan mau diapakan lagi? Kan sudah Oh, iya, 1/10 sudah 1/10 kan sudah sederhana, nggak bisa disederhanakan lagi, ya. Oke, Misalkan Nathanael. Bu, Ya. misalkan 2/10 baru bisa disederhanakan ya. Pinter, benar. Kalau 2/10, ya. Oke, Itu kan mengerti, Bu. 1/10, nggak bisa dikecilkan lagi, ya. Oke, Matthew. Maxi belum dikerjakan, Morris juga. Kenapa nih? Nathan oke, sambil senyum. Olan oke. Richie sudah, cuma menulisnya agak ke atas ya Richie ya, nggak lurus ya. Olan Bu, juga ya. nulisnya Bu. Susah Bu nulisnya. Bu, saya salah, Bu. Mau diganti bentar, Bu. Susah. Agak naik ya. Ini juga Nia juga menulisnya dalam bentuk pangkat, kalian kayaknya menulisnya masih lurus deh. Di atas sedikit karena ini pangkat ya Samuel. Nah, Tenis ini benar agak naik sedikit ya. Agak naik sedikit. Valen apa Valen? Dihapus lagi Valen. Tadi salah, Bu. Oh ya. Cordel juga ya Cordel, pangkatnya agak naik sedikit loh, ya. Vivi juga, VV juga. Nah, Vio benar, pangkatnya di atas. Dan bisa rapi, pakai apa nih? Ya, ini benar Gracia, betul. Jovia, kenapa Jovia? 2 pangkat 3/5. Terus Mas, oh ini pernya jadi 1, yang bawah, yang kali 3 kali 2 ini semua di bawah per ya, Jo? Karena kan aslinya dibagi, jadi 1 jadi kali. Ya, Jovia ya?
Bu, maaf bisa diulang nggak, Bu? Tadi macet-macet suaranya putus-putus. Siapa yang jawab ya? Eh, Ini jawab, ini akarnya nggak usah pakai, ya. Kita menulisnya 2 pangkat, terus 3 per 5 kali 3 sama kali 2-nya. Ini di bawah per. Jadi 2 pangkat, 3 per 5 kali 3 kali 2. Jadi 5 kali 3 kali 2 ini semuanya di bawah per. Ya, jadi nggak ada yang ya, oke. makasih, Bu. Oke, Jo. Kevin, ini 2-nya mana? 2-nya ini masih 2 pangkat, ini hanya pangkatnya. 2-nya tetap ditulis. Ya, ya Kevin Selik ya. Ya, Bu. Oke, Vilen sudah betul. Marvel, iya. Kemudian ini juga menulisnya agak ke atas ya pangkatnya. Siapa Lia ya? Pangkatnya di atas ya, nggak lurus. Jadi bukan 2 1/10, tapi 2 pangkat 1/10. Itu ya. Oke. Sudah ya? Sudah pahamkah ini Bu, anak? lagi Bu. Soalnya lagi Bu. Oh, soal lagi. Minta soal lagi. Oke deh, Ibu ngarang soal lagi nih. Suka-suka Ibu ya. Coba ya. Atau kalian yang buat soal deh, Ibu tulis mau akar berapa deh, sembarang. Akar berapa? Ini mau akar berapa? Akar 6. 4. 4. Akar 6. Ibu dengernya suaranya paling gede deh. Terus mau akar berapa Akar lagi? 6. Akar 6. 6. Oke, 6 ya. Terus mau berapa lagi deh? Akarnya 10. Satu aja deh, apa nggak ada akarnya biar kalian tahu kalau nggak ada akarnya tuh berapa gitu ya. Satu contoh yang nggak ada akarnya. Biar mikir ini akar berapa ya. Kemudian di sini akarnya mau berapa? 8, 7, 7 ya. 7, mau pangkat berapa? Pangkat berapa ya? Pangkat, tadi pangkat berapa? Pangkat 3, sekarang pangkat ganti, pangkat 5. Akar 4 aja, Bu. Hah? Pangkat 5? Pangkat 5 ya. Akar 4 aja. Oh, Ibu udah terlanjur pakai ekornya nih. Pangkat 5 gitu ya. Bisa ya? Yuk, coba kerjakan masing-masing. Bu, itu angka 7, Bu. 7, ini 7. Kelihatannya kayak berapa? 7 ya. Soalnya Ibu masih pakai mouse nih, belum punya alat pennya. Nanti besok Ibu beli ya. Yuk, kerjakan lagi ya. Tapi nulisnya yang bagus dong, jangan lurus lagi. Kalau pangkat-pangkat ya. Kalau yang pertama tadi Ibu masih ingatin, sekarang beneran dong, yang bener, yang rapi. Kalau pangkat ya pangkat. Nanti dikira bilangan pecahan ya. Kalau memang pangkat, tulisnya agak ke atas. Ayo, yang masih lurus Bu, dibetul. punya aku gimana Bu? Vilen, betul, Vilen. Oke. Bu, punya saya gimana Bu? Tenis ya. Di mana ya? Kok belum kelihatan nih? Oh, ini tenis. Benar. Udah bisa tenis. Betul. Vilen dan tenis sudah betul jawabannya. Kalau saya, Bu, Mana? Siapa? Roland benar, cuma kurang pangkat ya, nulisnya kurang ke atas ya, Roland. Siapa lagi? Valen, Bu. Valen juga pangkatnya ke atas, Valen. Agak ke atas kayak punya tenis nih, agak naik ya. Nah, Marvel sudah betul. Marvel, Kevin, Sally kenapa ya? 5. Bucul. Ya. Maksudnya kurang ke atas itu gimana, Bu? Menulisnya pangkat. Kalau pangkat itu kan agak ke atas. Sebentar, Ibu tunjukkan. Sebentar. Nih, kamu kalau menulis ya, misalnya 5 pangkat setengah misalnya. Nulisnya ke atas gini, 1/2. Itu 5 pangkat setengah. Jangan gini.
5, 1/2. Beda dong, ya. Ya Bu, makasih ya Kalau Bu. pokoknya 5,5. Kalau ini 5/4, ya. Ya Bu. Bu punya Riri bener Bu, tuh bener apa nih? Ricci, mana ya Ricci ya? Ya, cuma kurang naik ya Ricci ya. Kurang ke atas ya Ricci ya. Pangkatnya naik dikit ya. Kakak benerin. Nia juga pangkatnya agak naik. Tadi seperti Ibu jelaskan tadi ya. Samuel agak naik ya Samuel ya. Valen Ya, juga. Vio sudah betul. Vio betul. Gracia betul. Jovia 7. Kok 7 pangkat? Di sini kan 2 pangkat. Oh, kamu buat soalnya soal yang mana nih? Soal yang tadi ya? Soalnya Muncul sendiri tadi Bu itu. Oh, soal yang pertama. Iya, itu muncul sendiri. Betul. Ya, Tera ya? Iya. Enggak, ini apa namanya, minta linknya lagi. Oh, ini lagi. Iya. Di bagian chatting ini ya, Google Meet ya. Di bagian chatting Bu. Google Meet. Betul. Ya. Saya udah tuh Bu. Siapa? Valen? Marcel Bu, Marcel. Oh, Marcel. Marcel, sebentar ya. J, K, L, M, N, O, P. Mana nih Marcel? Marcel. Oh, ini. Nah, Marcel, akarnya sudah hilang. Kan kita sudah satu-satu sudah dikali nih, sudah pindah. Jadi akarnya sudah nggak pakai akar lagi, Marcel. Berarti 7/5 7 pangkat 5/48 gitu aja Bu. 7 pangkat 5/48. Sudah nggak ada akarnya lagi, sudah kita hilangkan. Ya? Iya Bu. Alvin juga ya, Alvin ya, pangkatnya di atas ya, Alvin? Angel kok masih soal yang tadi? Sudah bisa ya semuanya ya? Prinsipnya sudah bisa ya? Kita lanjut Soal ya. yang lain lagi Bu. Sudah, ya nanti kita kasih soal yang lainnya lagi ya. Ini sementara Ibu tutup dulu ya. Kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Yuk, kita lanjut ke PowerPoint. Ini sudah selesai. Nah, sekarang nih, perhatikan ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti akar 9 sama dengan akar 9 itu 3 kali 3, berarti 3 kuadrat kan? Nah, berarti akar 9 itu akar 3 kuadrat. Dan kalau kita pakai rumus tadi, berarti 3 pangkat 2/2. 2/2 itu 1. Jadilah hasilnya 3. Ya. Kamu yang selama ini sudah tahu, alah Bu, udah pakai begini kan aku sudah tahu akar 9 itu 3. Boleh, nggak apa-apa. Cuma Ibu kasih tahu kenapa sih bisa dapat 3. Asalnya itu dari 9 ini adalah 3 kuadrat. Terus 3 pangkat 2/2. Kenapa per 2? Karena di sini kan nggak ada angkanya, artinya akar 2 kan? Berarti 3 pangkat 2/2 sama dengan 3 pangkat 2/2 itu 1. Jadi hasilnya 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Bisa paham di sini? Bu, minta ulang lagi Bu. Oke. Di sini kita mencari akar 9. Ya. Akar 9 itu sama dengan akar 9 itu 3 kuadrat. Dari sini. Nih. 3 kali 3 9. Berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Ya, berarti 9 adalah 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. Dan sesuai rumus yang tadi, kalau ada akar itu berarti sama saja dengan di sini 3 pangkat 2 per, di sini nggak ada apa-apanya, berarti di sini akar 2, berarti 3 pangkat 2/2, ya kan? Nah, 3 pangkat 2/2, 2/2 itu 1. Jadilah 3 pangkat 1. Atau kita tulis 3. Begitu saja, satunya nggak usah ditulis. Bu, Ya, berarti misalnya itu kan akar 9 sama dengan kan akar 3 pangkat 2. Misalkan
di 3 akar 3 kuadrat. Berarti misalkan itu begitu, berarti sama dengan 2 sama 2/3 ya. Ya, pinter. Ya, kamu bisa menjabarkan seperti itu. Betul. Yang lain tahu maksudnya tenis? Ibu tulis Enggak, dulu Bu. ya. Sebentar ya, Ibu tulis. Maksudnya tenis itu begini. Ibu pakai yang ini aja deh. Ini kita bersihkan dulu. Nah, misalnya tadi kan akar 3 kuadrat. Nah, ini berarti sama dengan 3 pangkat 2 per, di sini nggak ada apa-apanya, berarti pangkat 2. Gitu ya. Jadi sama dengan 3 pangkat 2/2 itu 1. Nah, 3 pangkat 1 adalah 3. Ya. Tapi kalau di sini bukan 2, tapi ada tulisannya 3. Nah, gini ya. Di sini 3 pangkat 2. Nah, kalau begini artinya 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2/3. 2/3. Nah, betul. 2/3. Oh, bisa paham ya? Oke. Masih kurang jelas? Sudah jelas. Sudah ya, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut sekarang yang ini. Nah, sekarang kalau 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti kalau akar 4 dari 16 itu sama saja dengan akar 4 dari 2 pangkat 4. Karena 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nih, 2 pangkat 4, 16. Ya kan? Nah, berarti sama saja dengan 2 pangkat 4/4. 4/4 itu 1. Berarti sama saja dengan 2. Bisa paham yang ini? Bu, minta ulang lagi, Bu. Ulang. Di sini akar 4 yang ditanya itu akar 4 dari 16. Berarti akar 4 dari 16 kita ganti angkanya menjadi bilangan perpangkatan. Ternyata 16 itu adalah 2 pangkat 4. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 pangkat 4. Berarti 16 ini kita ganti dengan 2 pangkat 4. Kan 16 sama dengan 2 pangkat 4. Paham sampai sini dulu enggak? Akar 4 dari 16 berarti sama dengan akar 4 dari 2 pangkat 4. Bisa jelas sampai 2 ini dulu? Jelas, Bu. Nah, terus karena ini akar 4 dari 2 pangkat 4, berarti ini itu sama dengan 2 pangkat 4/4. 4/4 itu kan 1. Nah, berarti nggak usah ditulis. Jadilah akar 4 dari 16 sama dengan 2. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, sekarang kalian lihat dari 2 ini. Ya, kalau di sini 2, di sini juga 2, hasilnya berarti sama dengan bilangannya 3. Kalau sini 4, sini juga 4, berarti sama dengan ini, bilangan yang di dalam akar 2. Ya, jadi Ibu tanya coba. Akar 5 dari 4 pangkat 5 berapa? 4. Iya, betul. Ya, lagi. Akar 6 dari 7 pangkat 6 berapa? 7. Bentar. Lainnya, akar 3 dari 11 pangkat 3 adalah 11. Nah, begitu. Jadi lihat sini ya. Jadi kesimpulannya kalau akar N dari A pangkat N hasilnya itu sama dengan A. Ya, kalau ini pangkatnya sama, pernya di sini akarnya sama, pangkatnya sama, maka hasilnya adalah bilangan yang ada di dalam akar ini. Nah, bilangan pokok dari pemangkatan yang di dalam akar. Bisa paham? Kurang Ibu. Kurang paham, Bu. Paham ya? Oke, Ibu lanjut ya. Bu, diulangi, Bu. Ada pertanyaan?
Ulangi, kurang paham. Oh, kurang paham, kurangnya nggak dengar. Kurang paham ya, ulangi ya. Tapi yang di sini jelas nggak yang atas? Yang atas jelas, yang atas jelas. Yang tengah? Tengah jelas. Nah, Enggak berarti jelas dua bawah. kesimpulannya ya. Oke. Sekarang gini, ini pangkat 2, ini akar 2. Sama-sama 2 kan? Iya. Sama-sama 2. Nah, kalau pangkat sama akarnya sama, hasilnya tinggal bilangan yang di dalam ini, 3. Nih, pangkat 4, ini akar 4. Sama kan? Berarti Iya, hasilnya sama. bilangan di sini, 2. Nah, ini kalau N, di sini juga N, akarnya N, pangkatnya N, maka hasilnya bilangan yang di dalamnya. Nih. Gitu. Oke, makasih, Bu. Paham ya? Oke. Siapa tadi? Rici ya? Iya, Bu. Riji, Bu, tadi yang nanya. Ya. Ibu lanjut ya. Nah, sekarang soal-soalnya. Soal-soalnya coba dikerjakan ya. Akar 64 sama dengan 8. Ya. Akar 64 itu sama dengan 8. Kalau akar 3 dari 8, 8-nya ini kita ganti dengan 2 pangkat 3. Ya. Jadi karena sama, berarti hasilnya berapa? 2. Kan sama-sama 3. Ya. Kemudian kalau akar 3 dari min 8, kita lihat min 8 itu min 2 pangkat 3. Ya, karena min 2 kali min 2 kali min 2 itu min 8. Betul nggak? Betul nggak? Min 2? Betul. Min 2 kali min 2 kan plus 4. Terus kali min 2 lagi jadinya min 8. Coba Ibu agak nggak yakin kalian semuanya bisa. Coba siapa yang nggak bisa maksud nomor 3? Semuanya jelas? Hebat dong. Wah, hebat. Bisa semua ya? Jadi min 8 ini adalah min 2 pangkat 3. Ya. Nah, karena 3-nya sama, pangkat dan akarnya sama, jadi hasilnya tinggal min 2. Tuh. Ya. Kemudian ini Bu, Jur, ya. Davina nggak bisa, Bu. Oh, Davina. Oke, Ibu tunggu ya. Akar 3 dari min 8. Kita masuk ke papan tulis ya. Kita pakai yang ini saja. Oke. Akar 3 dari min 8. Akar 3 dari min 8. Nah, kita harus tahu dulu min 8 ini, min 8 itu adalah, aduh ini bukan ini ya, min. Min 8 itu sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2. Ya, ini min. Benar nggak? Karena yang min 2 kali min 2 ini hasilnya 4. Ya kan? Terus 4 kali min 2 lagi. Jadinya kan min 8. Ya, berarti min 8 ini adalah, akar 3-nya biarin dulu ya. Akar 3-nya biarin. Nah, min 8 ini berarti min 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 3. Nah, kan ini sama-sama 3. Berarti hasilnya hanya bilangan yang ada di dalam akar, yaitu min 2. Tuh. Bagaimana, Vivi? Vivi sudah jelaskah? Tolong di ini Ibu direspon. Sudah ya? Oke. Begitu ya. Kemudian kita lanjut yang soal berikutnya. Akar 5 dari 6 pangkat 3. Berarti 6 pangkat, tadi sudah ya. Kalau ini pangkatnya 3, berarti 3/5. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, sudah dikerjakan kan? 3/5. Kalau ini 5/7. Kok 5/7? 5/3 ya. Ini 5/3. Nah, hati-hati yang nomor 5 ya, coba perhatikan.
Karena ini 7 pangkat 5, akarnya akar 3, berarti di sini 7 pangkat 5/3. 5/3 itu 1/2/3. Siapa yang lupa? 5/3 itu sama dengan 1/2/3. Dari mana? 5 bagi 3, 1 kan? Sisa 2, berarti 2/3. Begitu ya? Ulangi ya. Ulangi. Berapa tadi? Supaya lebih besar. Akar, hati-hati deh, 3-nya 9. Akar 3, 7 pangkat 5. Gitu ya. Nah, berarti sama dengan 7 pangkat 5 per 3. Gitu kan? Nah, 5/3 itu sama dengan 1/2/3. Itu paham nggak? Betul nggak? Paham Bu, dikecilin kan. 7, 5/3 itu, 5/3 itu kan 5 dibagi 3, hasilnya 1. Nah, 5 bagi 3, 1, sisa 2, berarti 2/3. Gini kan? Itu bisa digunakan kan Bu? Nah, 5/3 itu 1/2/3. Berarti 1 ditambah 2/3. Ya, berarti sama dengan 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 2/3. Gitu ya. Ini 1. Kalau nggak ada apa-apanya kan 1. 1 tambah 2/3. Itu 7 1/2/3 ya. Ulangi. 7 1/2/3 berarti 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 2/3. Karena kalau perkalian kan pangkatnya dijumlah. Ya. Nah, di sini boleh kita tulis menjadi 7-nya bilangan bulat biasa. Nah, ini kalau kita mau jadikan bentuk akar, berarti hasilnya 7. Nah, yang atas pangkatnya kan jadi 2. Nah, yang 3 ini jadi di sini. Nah, berarti hasil yang ini, Ibu ganti ya. Nah, hasil yang ini, itu boleh ini, boleh ini. Nah, gitu. Bisa mengerti? Jadi, kalau uraian, kamu jawab begini aja boleh. Kamu jawab begini juga benar. Ya, tinggal nanti kalau pilihan ganda itu kamu harus mikir, yang ini tuh sama dengan yang mana ya? Karena yang ini boleh, benar, yang ini juga boleh. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, kita ulang Bu yang bawah itu. Bu, tidak paham Bu, artian Bu. Yang 7 pangkat 5/3 menjadi 7 kali 1 pangkat 2/3 bisa? Bisa. Bisa Bu. Bisa ya. Terus yang 7 pangkat 1/2/3 itu sama dengan 7 kali 7 pangkat 2/3. Paham nggak? Belum. Yang ini siapa yang belum paham? Dari sini ke tahap yang kedua. Iya. Ya, ini 7 pangkat 1/2/3 itu 1/2/3 itu sama dengan 1 ditambah 2/3. Berarti di sini sama aja dengan 7 pangkat 1 untuk yang depan, terus dikali 7 pangkat yang belakang 2/3. Kan pelajaran yang lalu kita sudah pelajari, kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya ditambah kan? Nah, berarti ini sama aja, 1/2/3 boleh kita pisah menjadi 7 pangkat 1 kali 7 pangkat 2/3. Nah, kalau sudah, tunggu, Ibu mau tunggu dulu. Yang ini tahap kedua sama tahap yang ini, sampai tahap ini, apakah semua sudah bisa? Sudah paham? Belum paham Bu. Belum paham ya? Bu. Belum paham ya?
Ulangi ya. 7 pangkat 1 2/3 itu sama saja, atau ini Ibu pindah ke bawah dulu ya. Oke, yang ini ya. Nah, yang ini itu sama saja dengan 7 pangkat 1 2/3 itu 1 ditambah, tambah ini ya, tambah 2/3. Nah, 1 2/3 itu 1 tambah 2/3. Berarti bisa kita pecah menjadi 7 pangkat 1 ini dan 7 pangkat 2/3 yang ini. Bisa paham di situ? Siapa yang belum paham? Paham ya? Oke, kalau sudah paham bahwa 7 pangkat 1 2/3 itu sama dengan 7 pangkat 1 tambah 2/3, atau kalau kita pecah menjadi 7 pangkat 1 kali 7 pangkat 2/3. Nah, yang 7 ini jadinya ini. Nah, yang 2/3 jadinya 7 pangkat 2, terus di akar 3. Ya, seperti rumus tadi, kalau ini per 3 makanya akarnya akar 3, terus 2-nya jadi angka 2. Ya, kenapa sih harus dirubah begini? Kok nggak begini saja? Kok nggak begini? Karena di sini 5-nya lebih besar. Kalau 5-nya sudah ini lebih besar dari yang bawah, ya kan? Ini kan pembilangnya lebih besar dari yang bawah, jadi pecahan campuran, ya. Kalau sudah seperti ini, pembilangnya lebih kecil, nah itu berarti bentuk yang paling sederhana. Bisa dipahami kah? Kuiper kan? PPT, Bu. Bu. Oh, PPT-nya. PPT-nya kamu minta? Iya. Iya, Bu. PPT-nya sudah Ibu kirim di Presto, di materi. Oke, terima kasih. Ya, yang materi sudah Ibu kirim di Presto. Soalnya harusnya di Kuiper, tapi nanti Ibu perbarui lagi karena di situ soalnya sudah lebih jauh dari yang kita terangkan di sini. Ya, oke, bisa paham? Nah, sebelum selesai, coba kalian sekali lagi ya tadi buka kameranya ya. Ternyata foto yang tadi belum Ibu simpan. Coba buka kameranya dulu. 1, 2, 3. Tunggu ya. Ini tulisannya siapa nih? Matthew ya. Oke. Ya, semua buka dulu kameranya. Ayo semuanya. Nah, ganteng-ganteng. Tenis belum tenis? Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Roland, Daniel. Selamat pagi semuanya. Tuhan berkati. Makasih, Bu. Bujul tugas. Ya. Mat itu terakhir hari Selasa, Bu, berarti. Ya. Bu, tugas mat itu terakhir hari Selasa, Bu. Iya. Selasa sudah selesai loh ya. Bukan Selasa Bu. dikerjakan, berarti Senin terakhir, ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, selamat pagi semuanya.